Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamuda Sitorus dengan NIM 5213322011. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk tugas rutin 1 pada mata kuliah diagnosis kendaraan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dua dosen. Yang pertama ada Bapak dosen Profesor Dr. Siman MPD, dan yang kedua ada Bapak Budiharto SPD MT. Yang mana judul materi pada video presentasi kali ini yaitu diagnosa ketiga. Saya Hamuda Sitorus dari kelompok 1, yang mana kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Hamuda Sitorus, ada Habib Alwi, ada Muhammad Rizaldi, dan ada Wahyu Widodo. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu engine diagnosa 3. Salah satu kecanggihan tersebut bisa dilihat pada mobil-mobil elektronik full injection atau EV. Mobil EV memiliki sistem pengaturan bahan bakar otomatis, berbeda dari mobil karburator yang disetel manual. Hal ini bisa terjadi berkat adanya komponen-komponen penyusun yang canggih. Salah satunya adalah komponen idle speed control atau ESC. Kinerja ESC sendiri dikendalikan oleh ECU atau Electronic Control Unit. Seluruh gerak ESC diatur oleh ECU secara otomatis dengan mengandalkan berbagai sensor elektronik yang berhubungan. Sensor akan mengirim sinyal kepada ECU, kemudian sinyal tersebut proses hingga dapat menggerakkan komponen tertentu. Pada ESC, sinyal yang diterima ECU akan diterjemahkan sebagai perintah untuk membuka atau menutup katup idle. Selanjutnya, pada motor bensin, sistem pengaturan bahan bakar pada kendaraan bermotor telah mengalami peningkatan secara signifikan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pola penyemprotan bahan bakar agar dapat bercampur dengan udara secara homogen. Campuran yang homogen pada ruang bakar dapat menyebabkan pembakaran yang lebih sempurna sehingga menghasilkan emisi gas buang lebih sedikit. Sistem EV menggunakan konsep pencampuran udara dan bahan bakar terjadi pada saluran masuk atau intake manifold dengan menggunakan sebuah injektor dengan menyemprotkan bahan bakarnya. Pola pengaruran saat penyemprotan bahan bakar ke dalam intake manifold diatur oleh sebuah electronic control unit atau ECU. ECU akan menyemprotkan beberapa sensor untuk menyemprotkan bahan bakar dengan saat dan jumlah yang tepat sesuai dengan putaran mesin. Perbandingan jumlah bahan bakar dan udara yang sesuai akan menyebabkan terjadinya pembakaran yang sempurna untuk menghasilkan tenaga yang optimal dan emisi gas buang yang ramah lingkungan. Selanjutnya, metode diagnosa. Pada metode ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara mendiagnosis jika sensor MAP rusak dan cara memperbaiki masalah ini. Yang pertama itu ada inspeksi visual. Sebelum memulai diagnosa apapun, penting untuk melakukan inspeksi visual terhadap sensor MAP dan koneksinya. Periksa kabel yang longgar, sambungan terkorosi, atau kerusakan yang terlihat pada sensor. Jika Anda menemukan masalah selama pemeriksaan ini, Anda perlu memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak sebelum melanjutkan diagnosis. Selanjutnya, pemeriksaan tegangan referensi. Sensor MAP memerlukan tegangan referensi agar dapat berfungsi dengan benar. Untuk memeriksa apakah tegangan referensi berada dalam kisaran yang tepat, Anda memerlukan multimeter. Hubungan multimeter ke kabel referensi sensor MAP dan periksa apakah tegangannya benar. Konsultasikan manual kendaraan Anda untuk mengetahui nilai voltase tertentu yang dianggap normal. Selanjutnya, uji resistensi. Resistensi internal sensor MAP juga penting untuk pengoperasian yang benar. Dengan menggunakan multimeter dalam metode resistensi, periksa apakah resistensi sensor MAP berada dalam nilai yang ditentukan dalam manual kendaraan. Jika resistensi berada di luar rentang ini, kemungkinan besar sensor MAP rusak dan harus diganti. Selanjutnya, memeriksa sinyal. Sensor MAP memberikan sinyal tegangan ke sistem manajemen mesin. Untuk memeriksa sinyal-sinyal ini,
Anda memerlukan osiloskop. Hubungkan osiloskop ke terminal sinyal sensor MAP dan amati pola tegangan saat mesin hidup. Bandingkan pola tersebut dengan nilai referensi yang diberikan oleh produsen kendaraan. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, sensor AP mungkin rusak. Uji kinerja. Setelah Anda melakukan semua pengujian di atas dan memastikan bahwa sensor MAP berfungsi dengan baik, Anda dapat melakukan pengujian kinerja. Beberapa penelitian sebelumnya terkait alat manipulator dan sensor, yakni pada tahun 2011 terdapat penelitian oleh Chandra Gunawan yang melakukan penelitian mengenai rancang bangun manipulator sensor MAP atau manifold absolute pressure terhadap konsentrasi gas buang pada mesin bensin multisilinder 12. Dalam penelitian tersebut menggunakan potensiometer untuk menambahkan atau mengurangi tegangan output dari sensor MAP. Selanjutnya, alat dan bahan. Engine standar Avanza 1300 cc, map sensor, multimeter, pompa vakum, manual book. Langkah kerja. Langkah pertama, periksa secara visual sensor MAP dari kerusakan fisik seperti kabel rusak atau konektor longgar. Pastikan terhubung dengan benar. Langkah kedua, gunakan multimeter untuk mengukur resistansi sensor MAP. Konsultasikan spesifikasi pabrikan untuk menemukan nilai yang diharapkan. Jika resistansi di luar jangkauan sensor, mungkin rusak. Langkah ketiga, periksa tekanan intake manifold menggunakan pengukur tekanan. Bandingkan pembacaan dengan spesifikasi pabrikan. Jika tekanan tidak tepat, mungkin terjadi penyumbatan pada intake manifold atau kebocoran sistem. Langkah keempat, lakukan uji voltase untuk mengetahui ukuran arus tegangan yang dikeluarkan pada manifold pressure sensor. Pengukuran tersebut bisa diukur melalui alat ukur multitester. Kode diagnosa. Kode P0108 tekanan absolut manifold atau tekanan barometrik tinggi. Kode P0108 adalah singkatan dari manifold absolute pressure, barometric pressure high. Dicatat ketika ECM menerima sinyal dari rangkaian sensor MAP atau baru berada di atas rentang normal. Beberapa kemungkinan penyebab kode masalah ini termasuk sensor MAP atau baru yang buruk. Kode P0108 adalah singkatan dari manifold absolute pressure, barometric pressure high. Hal ini dipicu oleh ECM ketika menerima sinyal dari rangkaian sensor MAP atau baru yang berada di atas rentang normal. Biasanya sensor MAP atau baru disuplai dengan voltase yang diatur oleh ECM pada rangkaian referensi 5 volt. Volt yang lebih tua menggunakan sensor 3 kabel yang menggunakan 5 volt, tetapi sinyal keluarnya bukanlah tegangan melainkan frekuensi. Kode P0105 kerusakan sirkuit tekanan absolut manifold atau tekanan barometrik. Apa itu kode P0105? Kode P0105 adalah singkatan dari kerusakan sirkuit tekanan absolut manifold atau tekanan barometrik. Kode masalah diagnosis ini dapat terjadi karena sejumlah alasan yang terkait dengan sensor tekanan absolut manifold MAP pada mesin. Kode P0106 khususnya termasuk dalam sistem standar yang dikenal sebagai OBD2 atau One Part Diagnostic 2 yang digunakan di sebagian besar kendaraan yang diproduksi sejak pertengahan 1990-an. Kode OBD2 bersifat universal, artinya kode yang sama umumnya memiliki arti yang sama pada merek dan model kendaraan yang berbeda. Standarisasi ini memungkinkan mekanik dan teknisi dengan cepat mengidentifikasi masalah dan memulai perbaikan yang tepat. Kesimpulannya, map sensor adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi sebagai komponen yang mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder berdasarkan tekanan udara dan intake manifold. Untuk selanjutnya, data yang diperoleh berupa variabel tegangan akan diteruskan ke PCM untuk dikalkulasikan oleh PCM. Data tersebut digunakan sebagai salah satu sinyal untuk memerintahkan aktuator yaitu injektor, IAC, dan IGR valve untuk melakukan tugasnya sesuai kebutuhan mesin. Map sensor bekerja berdasarkan kevakuman pada intake manifold. Map sensor merupakan piezoelectric selection chip yang nilai tahanannya berubah akibat perubahan tekanan sebuah integrated circuit atau IC.
Pleasure receipt adalah bahan yang nilai bahannya tergantung dari perubahan bentuk. Pleasure receipt dibuat diagramnya atau selection sheet yang berfungsi sebagai membran antara hubungan vakum 0,2 bar sebagai referensi dan ruangan yang berhubungan dengan intake manifold. Tegangan input dari PCM yang masuk ke MAP sensor dan melewati membran tersebut dan menghasilkan tegangan output yang bervariasi sesuai kevakuman pada intake manifold. Semakin besar kevakuman pada intake manifold, maka akan semakin kecil tegangan output yang menuju PCM. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.